Siakan, marilah kita betul-betul mencari barokah daripada guru-guru beliau, terutama barokah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini yang jauh dari negeri 1000 wali, dari negeri 1000 aulia, maka mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang berkah. Amin. Dan masyarakat kita menjadi masyarakat yang barokah. Dan semua yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita dengar dengan baik daripada tausiah beliau dan nanti bisa kita amalkan untuk kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء في هذا الوجود فقال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. Al-Mukarram Syekh Abdul Salam memulai daripada tausiahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya meluasi, bahkan rahmatnya menyeluruh bagi seluruh alam, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdah wan ni'matil mustah was sirajil munir sayyidina wa nabiyyina wa habibana wa 'azimana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Langkah yang kedua, salawat berangkaikan salam. Semoga kita selalu bacakan dan kita curahkan ke junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menerangi seluruh alam dan Nabi menjadi lampu bagi kegelapan, tidak lain tidak bukan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, nataqaddam bisyukr al-jazil li mudir ma'had al-Hariri wa lil ikhwan al-qa'imin ala hadha al-ma'had wa lilladhi qara'a al-Qur'an wa lil المعلمين وللحاضرين وللعلماء وللأخ أحمد بشر نقول جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Beliau mengawali perjumpaan ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada mudir Ma'had Al-Hariri, yaitu Ustazuna Al-Hariri ya. Dan begitu pula para ulama yang hadir bersama kita. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih, dan para panitia dan orang-orang yang telah menyampaikan beliau ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua yang bergerak, semua yang beramal di kesempatan ini mendapatkan barokah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ismul Hariri ismun 'azim fil Yaman, ala annahu ينتسب إلى شيخنا وأستاذنا وملاذنا القدوة العظيم الإمام المهاب القدوة الشيخ محمد بن محمد الحريري في البيضاء. Amin. Beliau mengatakan bahwa nama daripada Al-Hariri adalah nama yang mulia di negeri Yaman, di negeri Bayda, karena nama Al-Hariri adalah salah satu daripada nama guru beliau yang bernama Syekh Al-Mukarram Al-Hariri. Dan beliau Al-Hariri, Syekh Hariri adalah ulama besar di negeri Yaman dan merupakan ulama yang mendapati kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ahbab, ayyuhal hadirun wal hadirat, hadha al-ijtima' ijtima'un 'azimun mubarak yafrahu minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahwa perkumpulan kita hari ini adalah perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang agung, perkumpulan yang membahagiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لماذا أتيتم وما الذي أتى بكم وحداكم للاجتماع إنكم لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Pertanyaannya, kenapa kalian datang di pertemuan ini? Kenapa kalian datang di acara ini? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena besarnya cinta kalian kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا دليل واضح على أنكم تعشقون النبي وتحبون النبي صلى الله عليه وسلم. Datanglah kalian di tempat ini merupakan bukti yang nyata bahwa betapa besarnya kerinduan hati kalian, sehingga kalian datang ke tempat ini rindu yang begitu besar kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وإمام الأنبياء والمرسلين
Nabi Muhammad SAW adalah penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, imam segala nabi dan imam segala rasul dan imam segala para makhluk Allah dan penutup segala nabi dan rasul. لم يولد مولود أكرم على الله من سيدنا محمد. Tidak pernah dilahirkan orang yang paling mulia di atas muka bumi ini kecuali satu-satunya yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لم يبعثوا نبيا أكرم على الله ولا رسول من سيدنا محمد. Allahumma salli wa sallim Tidak alaihi. pernah diutus seorang nabi yang lebih mulia pangkatnya kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نبي الله آدم عندما أهبط من الجنة نزل إلى الأرض خائف من الله فقال يا الله اللهم إني أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. قال الله يا آدم من محمد؟ Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan Allah ke bumi, ketika diturunkan Allah ke dunia, Nabi Adam alaihi salam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Adam mengharapkan bantuan dan barokah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah bertanya, ya Adam, wahai Nabi ku Adam, di mana kau kenal dengan sosok Muhammad SAW? يا آدم من محمد؟ قال Wahai Adam, siapakah Muhammad yang kau sebut-sebut itu? قال يا رب عندما كنت في الجنة ما رأيت قائمة ولا ركنا في العرش ولا في الجنة إلا ومكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تقرن اسمك باسمه إلا وهو عظيم عندك. Nabi Adam menjawab, ya Allah, aku mengenali Nabi Muhammad SAW tidak lain tidak bukan ketika di dalam surga aku melihat tertulis terpampang nama Allah la ilaha illallah dan nama Muhammad Rasulullah, nama Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa tidak mungkin engkau sertakan namamu dengan nama seseorang kecuali orang yang kau sertakan namanya adalah orang yang paling mulia. قال يا آدم هو ولد من أولادك ولولاه ما خلقتك وبه قد غفرت لك. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, ketahuilah bahwa ini Nabi Muhammad adalah anak cucu daripada anak cucumu wahai Adam. Maka tidaklah aku ciptakan alam seluruhnya, tidaklah aku ciptakan dunia seisinya kecuali karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صاحب الإسراء والمعراج صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Yaitu Nabi yang diperjalankan Allah pada peristiwa Isra Mi'rajnya sallallahu alaihi wasallam. عندما حاصره قريش في شعب أبي طالب حاصره مع الصحابة فلم يجدوا ما أكلا يأكلون إلا الشجر. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung bersama para sahabat dan diganggu oleh para orang-orang Quraisy, berdiri di hadapan orang-orang Quraisy membantu dan melindungi Nabi tidak lain tidak bukan yaitu pamannya Abu Thalib, sehingga gangguan orang kafir Quraisy luar biasa hingga para nabi dan para sahabatnya tidak bisa keluar dari kepungan tersebut dan hanya memakan sedikit daripada buah kurma dan semacamnya. مات في ذلك الحصار عمه أبو طالب وزوجته خديجة الكبرى فسماه النبي عام الحزن. Maka ketika itu wafatlah dua orang yang tercinta, dua orang yang sangat disayangi oleh Nabi. Pertama pamannya Abu Thalib dan kedua istrinya Khadijah. Maka tahun itu Nabi namakan dengan tahun duka cita, tahun kesedihan karena wafat dua orang tercinta, Abu Thalib pamannya dan Khadijah istrinya. النبي زاد الكدر عنده وزاد الضيق عنده. أراد الله أن ينفس كربه، أراد الله أن يفرح قلبه برحلة الإسراء والمعراج. Dalam kesedihan tersebut Nabi bertambah kemuliaannya, Nabi ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesedihan atas kematian dua orang yang dicintainya, akhirnya Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Allah berangkatkan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya. كانت رحلة أرضية ورحلة سماوية. الرحلة الأرضية من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، والرحلة السماوية إلى السماوات العلى.
Perjalanan Isra Mi'raj dibagi dua. Pertama perjalanan di bumi dan kedua perjalanan di langit. Perjalanan di bumi yaitu dari Mekkah, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Adapun perjalanan langit yaitu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. أتى سيدنا جبريل ومعه البراق وحمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق إلى بيت الله المقدس. Kemudian datanglah Jibril dengan membawa seekor kendaraan yang bernama Buraq, ingin menjemput Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. ماذا وجد النبي في بيت المقدس؟ Apa yang ditemui oleh Nabi ketika sampai di Baitul Maqdis? جمع الله له جميع الأنبياء والمرسلين. Nabi bertemu dengan para nabi dan rasul-rasul terdahulu, ternyata sudah berkumpul di Baitul Maqdis ingin menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. أين كان الأنبياء؟ أين كان المرسلون؟ أين كانوا؟ في الجنة. Di mana sebenarnya para nabi? Padahal nabi itu, nabi dan rasul terdahulu, padahal mereka semua asalnya berada di dalam surga. كانوا في الجنة ويعودون إلى الدنيا. لماذا؟ Awalnya para nabi dan para rasul semuanya berada di surga, namun mereka kembali ke dunia untuk apa? في نعيم. كانوا في الجنة في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا يريدون للرجوع إلى الدنيا؟ ما المقصد؟ Padahal mereka para nabi, para rasul, mereka berdiam di dalam surga. Di dalam surga segala nikmat ada. Setiap nikmat yang tidak pernah terlintas di dalam hati, tidak pernah dipandang oleh mata, ada disediakan di dalam surga. Tapi mereka para nabi dan rasul kembali ke dunia untuk apa tujuannya? يريدون أن ينظروا إلى نبي الله محمد. Mereka hanya ingin melihat dan memandang wajah Rasulullah SAW. يريدون أن يصلوا وراءه مأمومين. Mereka hanya ingin bermakmum dan berjamaah dengan imam Rasulullah SAW. يريدوا أن يأخذوا البركة من النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka para nabi dan rasul hanya menginginkan barokah dari Nabi kita Muhammad SAW. صلى بهم النبي إماما في بيت المقدس. Akhirnya Nabi menjadi imam, yang mana makmum-makmumnya ialah para nabi-nabi terdahulu. أكمل الصلاة وأخذوا البيعة ثم خرج إلى السماوات العلى. Setelah menyelesaikan sholat berjamaah dengan para nabi, Nabi Muhammad SAW akhirnya dibawa menuju langit pertama dan langit berikutnya. قال الإمام البوصيري: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترضى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بهم والرسل تقديم مخدوم على خدم. Al-Imam Al-Busiri, pengarang kitab Burdatul Madih, pengarang kitab Burdah, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW engkau oleh Allah diisrakan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Tidak lain tidak bukan semuanya untuk memuliakan Nabi kita Muhammad dan menghibur hati Nabi kita Muhammad SAW. Kana Nabi wa Sayyidina Jibril ya'ruju min sama'in ila sama'. من سماء إلى سماء كلما دخلوا سماء قالوا من؟ قال جبريل. ومن معك؟ قال محمد. قالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء الملائكة. Ketika Nabi diajak oleh malaikat Jibril menapaki langit demi langit, di tiap-tiap langit ada malaikat penjaga pintu langit. Setiap kali memasuki langit pertama, langit kedua dan langit seterusnya, malaikat pintu langit ini bertanya, siapakah yang bersamamu wahai Jibril? Jibril menjawab, bersamaku adalah kekasih Allah, junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-malaikatu yu'azzimuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para malaikat setelah mendengar jawaban Jibril tersebut, mereka semua menyambut dengan gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu yu'azzim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.
Hal ini dibuktikan oleh Allah bahwa Allah sendiri yang memuliakan Nabi di dalam ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ini ayat merupakan dalil bahwa Allah mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيها الحاضرون أيها الحاضرات، كل المخلوقات تطلب رضا الله، الجن والإنس والملائكة يطلبون رضا الله، لكن الله يطلب رضا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Ketahuilah para hadirin hadirat bahwasanya semua makhluk Allah, baik berupa jin, baik berupa manusia, baik berupa malaikat-malaikat, semuanya meminta dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sendiri mengharapkan ridho Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يطلب رضا النبي، نعم، ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وسلم. Apakah Allah Tuhan kita mengharapkan ridho dari sosok Nabi Muhammad SAW? Jawabannya iya. Hal ini dibuktikan dari firman Allah sendiri, dalil dalam Al-Quran. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini dalil bahwa Allah mengharapkan ridho dari Nabi Muhammad SAW. اسمع ما الذي حدث من آيات. قال الله لنريه من آياتنا الكبرى. ما الذي حدث في المعراج؟ Maka ini merupakan dalil yang mulia bagi diri Nabi Muhammad SAW, kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. رأى أناس ترضخ رؤوسهم بالحجارة، كلما رضحت عادت كما كانت. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekelompok orang, sekelompok kaum yang mana mereka semua memecahkan kepala mereka dengan batu. Mereka memegang batu besar dan memecahkan kepala mereka sendiri dengan batu yang mereka pegang. Setelah pecah dan hancur, kembali lagi seperti semula kepalanya dan dipecahkan lagi oleh mereka dan kembali seperti semula. Seperti itulah akhirnya. Kemudian Nabi bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itulah umatmu yang tidak mau melakukan sholat, yang berat kepalanya untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ورأى أناس يزرعون ويحصدون، يزرعون ويحصدون. قال هؤلاء من يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون المسلمين، تكون لديهم الصلاة والصيام والعبادة لكنهم يغتابون المسلمين فتؤخذ حسناتهم كاملة. Kemudian di kesempatan berikutnya Nabi diperlihatkan sebuah kelompok orang yang menanam suatu tanaman kemudian langsung dipotong-potongnya. Begitu kali menanam langsung dipotong-potong oleh mereka sendiri. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Kata Jibril, mereka itu ialah umatmu wahai Muhammad, yang mana dulu mereka rajin sholat, mereka rajin puasa, rajin berzakat. Namun sayang mereka mengumpat, mereka menghibah, mereka mencaci maki dan mereka suka mengadu domba sesama mereka. ورأى أناس يسبحون في نهر من دم. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتعاملون معاملة الربا. Kemudian Nabi melihat pula sekelompok orang yang direndam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sungai, yang isi sungai tersebut adalah air yang dari darah, air yang penuh dengan darah. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Ketika peristiwa itu Nabi bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, mereka itu ialah umatmu ya Muhammad. Mereka semua direndam dalam sungai darah karena mereka dulu suka memakan harta riba. ورأى أناس أمامهم لحم طري ولحم خبيث يتركون اللحم الطري اللذيذ ويأكلون اللحم الخبيث. من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يعملون فاحشة الزنا والعياذ بالله، تكون معه المرأة الصالحة فيذهب إلى المرأة الخبيثة. Kemudian Nabi diperlihatkan sekelompok orang-orang tersebut dihidangkan makanan yang lezat, makanan yang halal, makanan yang enak.
dan dihidangkan pula makanan yang busuk, makanan yang sudah basi, namun mereka memilih makanan yang busuk. Ini kelompok orang tidak mau memakan yang halal, memakan yang lezat, tapi memilih makanan-makanan yang busuk. Kemudian Nabi bertanya, siapakah mereka? Jibril. Jibril menjawab, mereka ialah umatmu yang suka melakukan perbuatan zina, padahal mereka memiliki istri yang solehah, mempunyai istri yang sah, tapi mereka lebih memilih berbuat zina. Wal a'yazubillah.